Bab 2778. Temperamen Taoisme tersembunyi di balik patung. Teknik kultivasi sekte mereka juga tidak dapat bertahan lama di aula leluhur. Senior Qin ini orang luar, secara tak terduga melampaui mereka. Di dunia, apakah seorang kultivator dengan kekuatan seperti ini benar-benar ada? Namun, 7 murid inti mengetahui bahwa Erik Qin memasuki tempat ini bersama mereka. Saat itu melihat Erik Qin yang masih tercerahkan di aula leluhur. Mereka semua terkejut, dan mereka juga memiliki sedikit keengganan dan ketidakpuasan. Tidak ada yang mau diremehkan, karena senior Qin bisa melakukannya. Itu membuktikan bahwa catatan rekor benar. Mereka hanya perlu terus bekerja keras, dan mereka pasti bisa melakukannya. Beberapa murid inti mengepalkan tinjunya. Pada saat ini, Erik Qin tidak tahu bahwa pencerahannya secara diam-diam telah mengubah kesadaran dan sikap orang-orang ini. Seiring berjalannya waktu, keraguan di mata murid berangsur-angsur berkurang, digantikan oleh keterkejutan. Hari ketiga telah berlalu, dan kemudian hari keempat. Jika apa yang dikatakan sekte itu benar, maka Qin senior memasuki aula leluhur 3 hari yang lalu. Saat ini akumulasi waktu mendekati 5 hari. 5 hari 5 malam, waktu pencerahan leluhur perintis. Mungkinkah senior Qin ini dekat dengan leluhur perintis dalam hal pemahaman sumber energi unsur emas? Bahkan Pak Tuasu dan teman kultivator pun bingung. Apakah teman kultivator Qin begitu hebat? Itu luar biasa. Niat awal Pak Tuasu adalah untuk memanggil murid lain untuk menunggu Erik Qin keluar, dan kemudian melalui pencapaian Erik Qin untuk menginspirasi murid lain untuk maju. Alhasil, mereka tidak menyangka Erik Qin bisa berada di aula leluhur sepanjang waktu. Maka itu bukan hanya untuk menginspirasi banyak murid, itu untuk menyaksikan keajaiban. Seiring perubahan cuaca, waktu semakin dekat dan mendekati tengah hari pada hari kelima. Dengan kata lain, saat itu, waktu Erik Qin memahami di aula leluhur bahkan melampaui leluhur perintis, yang mendirikan sekte Luopo. Suasana hati setiap orang terus berfluktuasi, dan seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin gugup. Bahkan jika Erik Qin bukan dari sekte Luopo, bahkan jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte tersebut. Tetapi menyaksikan rekor 40.000 tahun dipecahkan, dan menyaksikan munculnya master yang tiada taranya sudah cukup untuk membuat orang menantikannya. Benar, ini sudah siang. Seorang tetua berbicara tiba-tiba. Dan tepat sebelum akhir kata, bang, aula leluhur tiba-tiba bergetar. Setelah itu, formasi cahaya yang merasuki aula leluhur mulai bergoyang terus-menerus, seperti air mendidih. Segera setelah itu, cahaya yang menyilaukan muncul dari aula leluhur, yang 10 kali lebih kuat dari matahari terik yang paling menyilaukan. Semua orang mau tak mau menutupi mata mereka dengan satu tangan untuk menghindari cahaya. Dan ketika cahaya menghilang, aula leluhur berhenti bergetar, dan formasi di aula juga tidak ada cahaya reiki sekecil apapun. Apa yang terjadi? Senior Qin mengakhiri pencerahan, atau terjadi sesuatu perubahan yang tidak dia ketahui. Semua orang memandang aula leluhur lagi, hanya untuk merasakan bahwa aula itu sunyi, tidak ada setengah aura pun, dan mereka semua sangat bingung. Tidak ada seorang pun yang mampu mencapai pencerahan selama 5 hari 5 malam setelah berdirinya aula leluhur. Jadi mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelah seseorang melakukannya. Pergi, semua orang ikut aku masuk. Mengantisipasi sesuatu terjadi, Pak Tuasu mengerutkan kening dan bangun lebih dulu, kemudian para tetua dan sekelompok murid mengikuti Pak Tuasu dan berjalan ke aula leluhur. Ketika hampir 100 orang memasuki aula, semua orang melihat bahwa reiki yang semula memisahkan setiap lokasi telah hilang sama sekali. Sekarang hanya ada gelembung cahaya yang berserakan di seluruh aula. Pada saat ini,
hanya ada satu sosok di aula, duduk di lantai. Sosok Eric Kin membelakangi kerumunan, menghadap ke arah patung sekte Luopo leluhur perintis. Yang membuat semua orang langsung lesu adalah patung yang dibuat sendiri oleh leluhur perintis tidak lama setelah di sekte ini didirikan, sekarang bersinar. Patung batu ini benar-benar bisa bersinar. Jenggot Pak Tua Su bahkan berdiri, dan para tetua bahkan lebih tercengang, seolah disambar petir. Batu ini dibawa oleh leluhur perintis, dia kemudian mengukirnya menjadi patungnya sendiri. Tidak ada yang tahu asal-usul batu ini, tetapi selama puluhan ribu tahun, karena itu adalah patung ketua sekte, tidak tahu berapa banyak kultivator yang melihat dan mengamatinya. Tetapi tidak peduli siapa itu, diyakini bahwa benda ini hanyalah batu sederhana, atau dengan kata lain, paling hanya relatif kuat. Tidak ada pola formasi di atasnya, dan tidak ada sirkulasi Reiki. Bahkan di masa lalu, seseorang membobol sekte Luopo, tetapi dia bahkan tidak peduli dengan patung batu itu. Alhasil, tepat setelah Eric Kin kultivasi di aula leluhur selama 5 hari 5 malam, di depan semua orang, patung batu itu justru bersinar. Dan cahaya ini, jelas bukan dari permukaan, tapi dari dalam batu. Dengan kata lain, itu bukan buatan manusia, tetapi semacam pengaturan yang awalnya ada di sana. Gedebuk. Di depan orang banyak, cangkang batu itu jatuh sepotong demi sepotong, seperti mengelupas kulitnya. Pada akhirnya, semua batu berserakan di lantai, dan yang masih berdiri saat ini adalah sosok cahaya yang beredar. Leluhur perintis menampakkan diri. Leluhur perintis. Melihat sosok ini, hati Pak Tua Su bergetar, dan dia langsung berlutut. Setelah itu, semua kultivator sekte Luopo juga berlutut. Pada saat ini, di dalam aula leluhur, kecuali Eric Kin yang duduk bersila di depan sosok ini, semua orang bersujud di lantai. Eric Kin juga telah pulih dari pencerahan saat ini, menatap manusia cahaya dengan terpana. Faktanya, efek benih pencerahan tidak maha kuasa. Mendekati hari kelima, bahkan dengan energi pencerahan di sekitarnya, Eric Kin tidak bisa merasakan lebih banyak sumber energi elemen emas. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengumpulkan cukup banyak wawasan sumber energi untuk sepenuhnya memenuhi harapannya. Awalnya, Eric Kin berencana untuk pergi, namun saat itu dia merasakan perubahan pada patung leluhur perintis di depannya. Patung yang menyerupai batu biasa ini tiba-tiba muncul Reiki. Dan Eric Kin menemukan bahwa untuk setiap menit dia tinggal, aura aneh pada patung batu itu akan semakin banyak. Hal ini membuat Eric Kin samar-samar merasa bahwa sepertinya ada rahasia besar dalam mengaktifkan patung batu tersebut. Namun Pak Tua Su tidak menceritakan rahasia patung batu itu pada dirinya. Mungkinkah sekte Luopo tidak tahu rahasia di patung batu ini? Karena itu, setelah Eric Kin merenung sejenak, dia hanya terus tinggal di aula leluhur. Dan tepat setelah waktu 5 hari 5 malam tiba, Eric Kin akhirnya menunggu patung batu itu berubah total. Tapi tidak menyangka bahwa gerakannya akan begitu besar sehingga Pak Tua Su dan yang lainnya tidak bisa duduk diam dan langsung masuk. Cahaya bayangan ini juga merupakan jejak dari temperamen Taoisme yang ditinggalkan oleh leluhur perintis sekte Luopo. Mata Eric Kin berkedip, melihat cahaya. Begitu cahaya muncul, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Tampaknya dunia menjadi gelap pada saat ini, dan semua cahaya yang dapat dilihat semua orang saat ini berasal dari dirinya. Setelah itu, sosok itu menggoyangkan tubuhnya, seolah-olah menari, atau melakukan semacam ilmu sihir. Sosok itu sangat lincah, setiap postur sangat aneh, tetapi penuh dengan ritme. Bersambung.